Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Afwan, terlambat macet di jalan. Padahal berangkat dari jam 8 tadi. Luar biasa macetnya. Mungkin satu pengaruh permuatan jalan ya, diperlebar. Yang kedua mungkin karena orang udah mulai banyak yang naik ini. Tempat-tempat wisata udah mulai penuh saya lihat. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita syarah kitab Tauhid. Di pertemuan terakhir kita kemarin yaitu bab menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya syirik. Sekarang kita masuki bab la yadhbahu lillah bimakanin yadhbah fihi li ghairihi. Bab tidak boleh menyembelih karena Allah, menyembelih binatang karena Allah di tempat-tempat yang di situ orang kafir menyembelih binatang. Ya. Larangan menyembelih binatang meskipun karena Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat kebiasaan orang kafir menyembelih di tempat itu. Ya, kebiasaan orang kafir menyembelih di tempat itu. Hadzal bab fi dzikri wasilah min wasail syirkil akbar wal bab alladhi qablahu fi dzikri maqsid min maqasid syirkil akbar. Bab ini kata beliau, ini adalah bab sarana menuju syirik besar. Jadi ini bukan syirik besar. Misalnya di satu tempat, di situ orang kafir biasa menyembelih sembelihan mereka untuk tuhan-tuhan mereka. Kita menyembelih juga di situ. Maka apa yang kita lakukan ini tidaklah syirik besar. Tapi apa? Yang kita lakukan ini adalah sarana menuju syirik besar. Sarana menuju syirik besar, dan ini juga terlarang. Hukumnya terlarang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa qaulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abadan. Jangan kalian sholat di dalamnya selamanya. Ini dalilnya. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan pada awal mulanya, maka ini lebih berhak untuk kalian untuk sholat di dalamnya. Apa maksudnya? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada laki-laki kaum muslimin yang mereka suka untuk bersuci, untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Surah At-Taubah ayat 107. Dalil ini dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala larangan untuk melakukan syiar di tempat syiar-syiarnya orang kafir. Larangan untuk melakukan syiar, kita menyembelih binatang misalnya di tempat orang kafir menyembelih di situ. Larangannya berdasarkan ayat ini. Ayat ini bercerita tentang apa? Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini adalah Masjid Dirar. Masjid Dirar. Ya Allah katakan jangan sholat di sana selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat di sana selamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari pertama sekali dimulai, maka ini lebih berhak bagi kalian untuk sholat di situ daripada sholat di masjid Dirar ini. Apa masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan? Masjid apa? Ketika Nabi berangkat hijrah ke Madinah, masjid yang pertama sekali dibuat oleh Nabi masjid apa? Masjid Quba. Jadi yang dimaksud masjid yang pertama kali dibuat di atas ketakwaan, kalian sholat di dalamnya. Tapi kalau masjid ini Allah katakan jangan sholat selamanya di sini. Jangan sholat selamanya di sini. Di masjid yang dibangun di atas ketakwaan di situ ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah cinta sama orang-orang yang suka membersihkan diri. Maksudnya apa? Para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Ayat ini, ya, sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, yaitu di ayat At-Taubah 107. Yang tadi ayat Taubah 108. Di ayat 107 Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan."
orang-orang yang menjadikan, yang membangun sebuah masjid tujuannya untuk dirar. Apa itu? Tujuannya untuk membuat kemudaratan kepada kaum muslimin. Wa kufran, dan tujuannya untuk membuat kekufuran. Wa tafriqan, tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Dan untuk menunggu orang-orang yang akan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Masjid itu digunakan untuk menunggu orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa yahlifunna in aradna illa al-husna. Bahkan mereka mengatakan, yang ada di Masjid Dirar itu, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bangun itu tujuannya untuk kebaikan. Masjid yang mereka bangun tujuannya untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan bahwasanya mereka itu bohong semuanya. Mereka bohong. Kisahnya ini bagaimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kisahnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di Madinah itu ada suku yang cukup terkenal, namanya suku Khazraj, ya. Kan ada dua suku yang sering berantem. Suku apa? Suku apa? Aus sama Khazraj, ya. Sejak munculnya Islam, dua suku yang sering berantem ini akhirnya jadi kawan. Jadilah mereka orang-orang Ansor. Nah, di salah satu suku ini, yaitu suku Khazraj, ada seseorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib, ya. Abu Amir Ar-Rahib ini orang Nasrani dia. Dia orang Nasrani. Sebelum Islam datang, dia orang Nasrani dan dia ini rajin. Dia rajin ibadah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tentu sesuai dengan kebiasaan orang-orang Nasrani. Dia rajin dan dia orangnya baik. Di tengah-tengah masyarakat dia orangnya baik. Istilahnya dia ini sebagai tokoh di dalam suku Khazraj ini. Maka dan dia cukup mulia, orang yang dimuliakan. Tatkala mulai Islam menyebar, ya, ketika Nabi mulai hijrah ke Madinah, ya, Islam sudah menyebar ke Mekah selama 13 tahun dan dia sudah mendengar berita tentang Nabi. Tatkala Nabi hijrah ke Madinah, Islam semakin besar. Islam semakin besar. Dia yang sebelumnya punya kemuliaan, ya, karena dia berada di dalam agama Nasrani dan dia tidak masuk Islam, akhirnya kemuliaannya hilang dan dia pun merasa hasad di sini. Ya, dia merasa hasad hingga akhirnya apa? Dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, kemudian terjadilah perang Uhud di situ. Ya, terjadi perang Uhud di situ antara orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW di kota Madinah. Dia masih berada di Mekah. Ketika Nabi SAW memenangkan peperangan tersebut, ya, maka dia mencari bantuan. Walaupun dia nggak ikut perang di sini, dia cari bantuan siapa? Dia cari bantuan orang-orang Romawi. Dia mengirimkan surat kepada Raja Hercules. Dia mengirimkan surat kepada Raja Hercules untuk minta bantuan sebagai sesama agama Nasrani. Sebagai sesama agama Nasrani. Hercules ini orang Nasrani dia. Maka tatkala dia mengirim surat, akhirnya pasukan-pasukan Romawi berangkat, ya. Dan dia panggil anak buahnya yang ada di Madinah untuk bangun masjid. Dia panggil anak buahnya yang ada di Madinah untuk bangun masjid. Cuman kaum muslimin nggak tahu ini. Kaum muslimin nggak tahu tujuan mereka apa. Padahal tujuannya di situ dia bangun masjid untuk menunggu kedatangan orang-orang kafir Romawi. Untuk menunggu kedatangan orang-orang kafir Romawi di tempat itu. Maka dia bilang sama anak buahnya di Madinah, bilang, ya, berbaurlah kalian dengan kaum muslimin, bilang sama mereka, bersumpahlah kepada Allah, bilang sama mereka, kita bangun masjid ini tujuannya untuk kebaikan. Itu kata mereka. Ya, jadi mereka buat kebohongan di sini. Mereka buat tipu daya. Mereka ini orang-orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 107. Ya, Allah katakan orang-orang yang menjadikan, yang membangun sebuah masjid tujuannya untuk merusak. Pertama, untuk merusak. Yang kedua, untuk mengkufuri, membuat kekufuran, membuat kaum muslimin menjadi kafir kembali. Dan untuk tafriq, untuk memecah belah kaum muslimin.
Jadi dia sengaja nyuruh kaum muslimin untuk sholat di situ. Ya. Bahkan mereka suruh Nabi SAW untuk sholat di situ. Ya. Mereka suruh. Kemudian selain 3 ini tujuan mereka apa lagi? Wa irsad liman haraballahu wa rasulahu. Tujuannya untuk menunggu orang-orang kafir dari pasukannya Romawi ke masjid itu. Menunggu orang-orang kafir untuk berkumpul di masjid itu. Maka wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Sampai mereka bersumpah. Ya, sampai mereka bersumpah, mereka bilang sama kaum muslimin, "Ayo salat di masjid kami. Salat di masjid kami. Demi Allah," kata mereka, "kami bangun masjid ini tujuannya untuk kebaikan. Kami bangun masjid ini tujuan untuk kebaikan." Allah katakan, "Wallahu yashhad innahum lakadzibun." Allah Maha tahu, Allah menyaksikan mereka itu dusta. Barulah Allah katakan, "La takum fihi abadan." Jangan kalian salat di situ selamanya. Jangan kalian salat di situ selamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan, maka ini lebih berhak untuk kalian salat di dalamnya daripada masjid yang mereka bangun. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala untuk tidak bolehnya menyembelih di tempat-tempat orang-orang kafir melakukan syiar di situ. Ya. Dan ini biasa ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, biasanya kadang-kadang seperti itu. Hasad itu timbul tatkala orang ini pertama sekali dia mulia di tengah-tengah orang. Begitu ada orang lain, maka kemuliaannya sudah mulai hilang, maka muncul hasad. Hati-hati kalau kondisi sudah seperti ini. Nah, orang ini dia orang yang mulia, dia orang Nasrani. Ya. Orang-orang Madinah saat itu belum masuk Islam, sehingga dia dimuliakan. Begitu orang-orang masuk Islam, kemuliaannya hilang. Mulailah dia hasad kepada Nabi SAW, minta bantuan, minta tolong, ini itu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dijadikan dalil. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan ini dalil? Karena pertama Allah katakan tadi, kalian jangan sholat di situ. Kalian jangan sholat di situ. Kenapa? Karena ini dibangun oleh orang-orang munafik. Ini dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah kaum muslimin, untuk menunggu orang-orang kafir, untuk memudaratkan kaum muslimin, dan kemudian untuk membuat orang-orang lain kufur. Untuk membuat orang-orang lain kufur. Nah, ini tujuannya. Jadi Syekh mengatakan tempat-tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir untuk syiar mereka, apakah perayaan-perayaan, apakah ibadah atau yang lain-lain, maka haram bagi kita untuk melakukan aktivitas ibadah di tempat itu. Ya, haram bagi kita untuk melakukan aktivitas ibadah di tempat tersebut. Ya, sebelum dia dijadikan sebagai tempat kaum muslimin. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah taala. Dan ini bukan syirik ya, tapi ini sarana menuju syirik. Kalau misalnya kita di satu tempat, orang kafir biasanya nyembelih binatang untuk Tuhan mereka. Terus kita nyembelih binatang juga di situ. Kita enggak syirik, tapi ini sarana menuju kesyirikan. Sarana menuju kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "An Thabit bin Tahab qala nadara rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an inhara ibilan bi Buwana." Ya, ini juga diperkuat dengan hadis Nabi. Ya, Thahab mengatakan ada seorang laki-laki yang pernah bernadar. Dia akan menyembelih unta di satu tempat namanya Buwana. Nama tempatnya Buwana. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu datang kepada Nabi. Qala inni nadartu an anhara ibilan bi Buwana. Ya Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, aku ingin bernadar. Aku ingin menyembelih unta di Buwana." Qal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Hal kana fiha watanun min awthanil jahiliyah yu'bad?" Apakah di tempat itu ada berhala orang-orang kafir yang disembah? Ada nggak di situ berhala orang kafir yang disembah? Artinya, apakah di tempat itu orang-orang kafir masih ibadah di situ? Qal, maka dia mengatakan, "Qalu la." Enggak ya Rasulullah.
Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah tempat itu adalah tempat-tempat Id? Mereka jadikan sebagai tempat Id ketika mereka melakukan perayaan Id? Qalu la. Mereka bilang enggak. Buana itu enggak. Qala Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Nabi bilang, "Aufi binadarika." Udah, tunaikan nadarmu. Tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyatillahi wa la fi ma la yamliku ibnu Adam. Nabi SAW mengatakan, nadar tidak boleh ditunaikan jika nadar itu adalah nadar-nadar maksiat, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Demikian juga di tempat-tempat yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang di situ dilakukan pemujaan-pemujaan, di situ dilakukan perayaan-perayaan, di situ dilakukan kegiatan-kegiatan orang-orang kafir, kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan ibadah mereka, maka tidak boleh kita melakukan penyembelihan di tempat itu. Tidak boleh bagi kita untuk melakukan penyembelihan di tempat-tempat tersebut. Dari sini juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan apa? Larangan untuk berwisata di tempat-tempat syiarnya orang-orang kafir. Contoh seperti candi-candi. Ya, contoh seperti candi-candi. Kalau antum mau wisata ke tempat yang lain, Indonesia luas. Ya, Indonesia itu bukan candi aja. Ya, silakan wisata ke tempat yang lain. Kalau mau wisata ke Bali, silakan wisata ke Bali. Tapi jangan wisata di tempat mananya? Di tempat yang menjadi perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ya, yang memang tempat itu khusus dilakukan ibadah. Kalau misalnya tempat itu umum, nggak dilakukan ibadah, misalnya di tempat itu orang kafir juga datang, misalnya. Kemudian Muslim juga datang, mereka juga makan-makan di situ, Muslim juga makan-makan. Jadi tempat itu bukan khusus tempat ibadah, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tapi kalau tempat itu khusus tempat ibadah, maka haram bagi kita untuk datang ke tempat itu jalan-jalan. Ya, contoh seperti ya pura-pura. Ya, contoh seperti pura. Contoh seperti pura kan begitu, candi-candi. Ya, karena memang candi ini tempat ibadah mereka. Ya, candi tempat ibadah mereka. Demikian juga wisata rohani. Ya, pergi kemana? Ya ke Kanada katanya patung apa Yesus yang paling besar, yang paling megah di Sumatera. Kan ada saya nggak di mana di Tapanuli. Di Tarutung, di Tarutung misalnya, atau di tempat-tempat itu, ya tidak boleh. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hukumnya haram. Ya, cukupkanlah kita berwisata di tempat-tempat yang lain. Ya, cukupkan berwisata di tempat-tempat yang lain. Nah, demikian. Kemudian terakhir jam berapa? 12 kurang 5. 12 sekarang. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Azan jam berapa? 12 ya. 12 17. Sekarang 12 Kurang 5. 12 lewat 5. Kurang 5. Baik, sekali lagi. Kita lanjut. Sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam su'alain. Ya, Syekh Muhammad Al-Uwaid berkata, Sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam su'alain muhimmain 'ani syirki wa wasailihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan dua pertanyaan yang penting tentang syirik dan sarana-sarananya. Ya, beliau mengatakan, hal kana fiha watanun min awtanil jahiliyah yu'bad. Pertama, Nabi berkata kepada orang tadi, ya, dua pertanyaan yang penting. Apakah di sana itu ada sesembahan yang disembah? Artinya tempat itu memang sebagai tempat pemujaan. Tempat itu memang sebagai tempat ibadah. Orang itu mengatakan tidak. Nah, kalau seandainya tempat itu memang tempat ibadah, tempat mereka biasa menyembelih, kita pun menyembelih di situ, niat kita bukan karena Allah, jatuh syirik. Ya, dan ini syirik akbar. Kufur bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Kalau kita menyembelih itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat itu, maka
ini tidak jatuh syirik akbar, tapi syirik asghar. Syirik asghar ini adalah sarana menuju syirik akbar. Ya, kalau kita menyembelih di tempat orang-orang kafir biasa menyembelih. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan lagi, hal kana fiha 'aidun min a'yadil jahiliyah? Apakah di sana itu ada id yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Artinya apa? Apakah di tempat itu mereka mengadakan perayaan agama mereka? Kalau seandainya ada, maka jangan lakukan penyembelihan di tempat itu. Nah, inilah yang kita katakan, kalau seandainya ada satu tempat yang mereka biasa menjadikan itu sebagai tempat ibadah atau perayaan-perayaan yang berkaitan dengan ibadah mereka, maka kita dilarang ke tempat tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau tidak ada, ya, tempat itu bukanlah tempat khusus ibadah, ya umum, atau tempat itu bukan tempat-tempat perayaan, maka tidak mengapa menyembelih di situ. Seperti apa? Seperti RPH, ya, rumah potong hewan. Ini kan bukan tempat ibadah dan bukan pula tempat perayaan-perayaan orang kafir, maka tidak masalah menyembelih di situ. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kayaknya kita cukupkan aja sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwan, saya terlambat. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan bagi antum yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Nah, ada yang mau nanya? Gak ada yang mau nanya? Kelamaan nunggu ini, ngantuk jadinya. Ustaz, saya mau nanya nih. Kita kan kadang sering beli ayam lah di pajak gitu, Ustaz. Pasar. Memang kita tahu dia muslim, pun kalau dia nggak sholat masih malu, Ustaz. Halal. Halal, Ustaz. Halal. Oh, katanya kan kalau nggak sholat tuh nggak bisa katanya. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini juga kasus kan gitu. Kita kan tahu, ya, menyembelih binatang yang tidak disebutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang itu bangkai kan begitu. Binatang yang tidak disembelih, yang tidak diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang itu menjadi bangkai. Kalau kita makan hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya itu kalau kita belanja di pajak, kita nggak tahu binatang itu disembelih baca bismillah atau enggak. Kita nggak tahu. Nah, gimana nih? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus tahu kalau yang jual itu muslim atau tidak. Kalau dia muslim, maka hukum asalnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita berprasangka positif. Hukum asalnya dia muslim, dia baca bismillah, ya, dia baca bismillah ketika menyembelih, ya, karena kita nggak mungkin nanya-nanya, ya Pak, tadi Bapak pas motongnya Bapak mengucapkan bismillah nggak, kan begitu. Nggak mungkin kita tanya-tanya, ya bisa-bisa ditonjoknya kan kita, bisa-bisa ditonjoknya kita. Itu yang pertama. Jadi kita husnudzon, berpikiran positif, oh ya dia muslim, ya pasti dia baca bismillah. Yang kedua apa? Yang kedua, lihat asal makanannya. Asal makanannya itu halal, maka halal lah dia. Ya, binatangnya itu ayam adalah binatang yang halal, maka halal lah insya Allah tatkala sudah dipotong. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita tidak ketahui, maka udzur bagi kita kalau seandainya ternyata yang tidak kita ketahui itu adalah sesuatu yang haram. Ya, udzur bagi kita kalau seandainya sesuatu yang tidak kita ketahui ternyata kita laksanakan, itu merupakan sesuatu yang haram. Ya, misalnya potong ayam tadi, ternyata pas yang potong ayam itu dia nggak baca bismillah, kan kita nggak tahu dia baca bismillah atau enggak, karena itu kan dia pekerjaan dia, ya, di luar dari sepengetahuan orang, ya, kita nggak tahu. Maka dalam masalah ini udzur bagi kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, jadi Allah Taala hukumnya halal, ya, hukumnya halal.
Ada demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan orang kafir? Gimana kalau yang jualan itu orang Nasrani? Apa hukumnya? Gimana kalau yang jual itu orang Nasrani? Nah, sembelihan ahlul kitab halal. Nasrani yang ada di zaman kita sekarang atau Yahudi yang ada di zaman kita sekarang itu sama dengan Nasrani atau Yahudi di zaman Nabi. Tidak ada bedanya. Kalau ada orang bilang, oh beda itu Ustaz. Nasrani yang ada di zaman Nabi, Nasrani yang ada di zaman kita sekarang itu, ya mereka sudah kitab mereka sudah campur-campur, sudah nggak asli. Ya. Nasrani dan Yahudi di zaman kita sekarang, mereka sudah benar-benar nggak nyembah Allah lagi. Kita tanya, bukankah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kitab mereka juga sudah tercampur-campur? Bukankah di zaman Nabi Taurat, Zabur dan Injil mereka ini juga sudah campur dengan bahasa manusia, dengan ucapan manusia, tidak murni lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya benar. Yang kedua juga, bukankah di zaman Nabi SAW mereka juga berbuat syirik? Jadi nggak ada bedanya antara Yahudi Nasrani di zaman dahulu dengan Yahudi Nasrani di zaman sekarang. Itu kata para ulama. Nggak ada bedanya. Maka mereka sembelihan mereka halal, sembelihan mereka yang ada di zaman sekarang juga halal. Hanya saja ya ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid rahimahullah taala, beliau memberikan wanti-wanti, waspada katanya. Tatkala kita pergi ke negeri kafir, hendaknya kita waspada ketika kita memakan sembelihan mereka. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu, tatkala mereka menyembelih, ya mereka masih menyebutkan nama Allah. Kenapa? Mereka menyembah Allah. Selain mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka masih menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Hanya saja selain menyebutkan nama Allah, mereka juga menyebutkan Tuhan-Tuhan yang lain. Di zaman kita sekarang ini sama sekali enggak, main potong aja. Kan begitu, main potong aja. Makanya setidaknya beliau mengatakan, kalau ada yang muslim, sebaiknya makanlah yang makanan yang dibuat oleh muslim. Ini dia. Jadi hati-hati jangan beli sembelihan orang kafir di zaman sekarang. Ini beliau mewanti-wanti. Ya, hukum asalnya boleh. Kalau seandainya dia orang kafir, seandainya dia mau menyembelih, dia sebut dengan nama Tuhan Allah misalnya. Dia sebut itu dengan nama Tuhan Allah, dia sembelih. Halal nggak sembelihannya? Halal. Sembelihannya halal. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lam. Ini nggak disebut Ustaz. Memang kaum Nasrani, ini caranya nggak disebut langsung hukum itu Ustaz. Bagaimana kira Ustaz? Nah, demikian juga ya ikhwan fillah. Kalaupun dia main tembak, main tokok kepalanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang kufar ketika membunuh lembu, kerbau itu kan main pentung kepalanya dengan satu alat. Kalau dia ucapkan dengan kalimat bismillah, maka halal. Hanya saja penyembelihan mereka bukanlah penyembelihan yang disyariatkan. Ya, penyembelihan mereka bukan penyembelihan yang disyariatkan. Haram bagi kita untuk melakukan penyembelihan seperti itu. Ya. Apakah dengan cara dipukul atau ditembak? Kecuali kalau memang tidak ada cara lain kecuali harus itu. Contoh, kita mau buru burung. Kita mau cari burung, ya, ingin kita makan. Bisa nggak antum ambil kemudian antum sembelih? Nggak bisa. Makanya harus dengan cara ditembak. Namun tatkala antum nembaknya, ucapkan apa? Bismillah. Ya. Bismillah ya Allahu Akbar, antum tembak, kemudian tatkala kena mati, insya Allah itu halal. Insya Allah halal. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, ada lagi? Tidak ada. Kita tutup ya. Sudah jam berapa? 12. Hah? 12.
12 lewat 5. Adzan 12 lewat 17. Tambah lagi. Nah. Apa itu? Arisan. Makan-makan rame-rame. Iya, makan rame. Cuma gini, ketika udah dikasih solusi itu patungan untuk di dalam 30 kepala rumah tangga itu 20.000 per rumah tangga untuk kepala rumah tangga. Tapi ketika misalnya saya narik sudah dikasih ke patungan tadi 600.000 kan. Itu kalau kita mau nambahin lagi terus Tambahin gimana maksudnya? maksudnya kualitas alam itu gitu. Karena lebih dari 200.000, lebih daripada patungan tadi. Ini tidak. Yang apa namanya yang narik arisan atau narik jula-jula. Iya. Nah, kita yang nambah sendiri. Ya ada keinginan biar apa gitu, lebih enak lagi makanannya gitu. Cuma udah saya yang patungan tadi udah dilaksanakan gitu. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu dulu tentang arisan ini. Memang di sini ada perdebatan, ya, ada perselisihan. Namun wallahu taala alam, arisan boleh. Ya, arisan boleh, arisan atau bahasa kita jula-jula boleh. Main arisan atau main jula-jula hukumnya boleh. Wallahu taala alam. Apa hakikat sebenarnya arisan ini atau jula-jula? Hakikat sebenarnya ini adalah hutang piutang. Ya, hakikat sebenarnya adalah hutang piutang. Ada 5 orang yang main arisan. Ada 5 orang yang main arisan. Masing-masing mereka harus setor uang kepada satu orang sebagai penyimpan, 100.000 misalnya. Kemudian ada 5 orang, si A, si B, si C, si D, si E. Si A yang si B, si E yang menyimpan uangnya, si A yang narik. Si A yang narik. Maka hakikatnya pada saat itu si A ini hutang dengan si B, si C, si D, si E. Ini pakai pada hakikatnya. Mereka hutang dengan keempat-empatnya ini. Nah, kalau hutang berarti bayarannya juga harus sama. Tidak boleh ada penambahan. Tidak boleh ada penambahan. Kalau dia hutang sama si ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, berarti dia bayar juga harus 100, 100. Kan begitu. Kalau seandainya ada penambahan baik kepada keempat-empat orang ini atau kepada yang satu ini sebagai pemegang, jadilah dia riba. Jadilah dia riba. Yang dia makan riba, yang lain dia zalimi. Karena kan riba itu kan 2 orang yang bertransaksi, pasti satu makan riba, yang satu dizalimin. Pasti itu dia. Nah, misalnya apa? 100 bulan ini dia megang dan dia tetapkan, saya sebagai pemegang harus punya jatah 25.000. Biasanya kan gitu kan? Ya, punya jatah 25.000. Jadi pas narik itu bukan 500.000 untuk si A, tapi 475. 25.000 untuk upah dia megang. Maka dia menzalimin orang lain. Pas dia yang narik, dia makan riba. Kenapa? Karena yang narik yang lain nariknya 475. Seharusnya 500, ini jadi 475. Sedangkan dia nariknya jadi berapa? 25 ditambah 500 jadi 600.000. Karena setiap orang narik dia dapat 25. Jadi 600.000. Padahal dia hutang sama berapa orang ini? Sama 4 orang kan? Setiap dia hutang sama 4 orang. 100 seharusnya dengan uang dia sendiri 100.000. Seharusnya yang dia narik itu berapa? 500.000. Tapi dia malah nambah 600.000. Jadi dia hutang, dia dapat tambahan. Ini riba. Ya, setiap manfaat dalam hutang piutang hukumnya riba. Jadi jangan seperti itu. Kalau mau main arisan yang semuanya sudah sepakat, selain dari uang yang disetor, semuanya sudah sepakat, yuk siapa yang megang? Yang megang si fulan misalnya. Yang megang si fulan.
kita kasih dia upah. Ya, kita kasih dia upah bukan dari hutang ini, bukan dari arisan ini, tapi di luar. Ya, kita kasih dia upah. Misalnya untuk dia berapa? Misalnya untuk dia setiap dia megang setiap bulan misalnya 25.000. Ya, setiap bulan 25.000. Jadi baik orang narik ataupun tidak narik dia tetap dikasih upah. Ya, beda kalau yang tadi itu kan setiap narik dia dapat. Ini baik orang narik ataupun tidak narik dia tetap dikasih upah dari luar dari uang tersebut. Nah, ini kesepakatan yang seperti ini dibolehkan. Ya, meskipun kalau kita lihat, loh kan sama aja Ustaz, ini beda. Kalau dia sendiri yang menentukan, berarti dia telah menzalimi orang lain, kemudian dia memakan riba. Tapi kalau semuanya sepakat, ayo, siapa yang megang? Siapa yang megang? Oh si fulan, antum megang, dia. Berapa kira-kira upah yang bisa untuk antum? Ya, kita sepakatin semuanya, yang begitu. Kalau yang seperti ini, maka insya Allah boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kasus yang kedua, biasanya setiap yang narik buat makan-makan di rumah, kan begitu. Setiap yang narik buat makan-makan di rumah. Ini juga termasuk riba jika bukan karena inisiatif si yang punya rumah. Ya, jika semua mengatakan setiap yang narik harus buat makan-makan, harus buat makan-makan. Yang narik itu hakikatnya apa? Ini pentoliman. Yang narik itu hakikatnya dia harus mengeluarkan uangnya untuk ngasih orang lain makan. Yang lain makan ini dia mengasih hutang sama yang narik dan dia dapat manfaat makan. Dia ngasih hutang sama yang narik dan dia dapat manfaat makan. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, mengambil manfaat dari hutang piutang ini adalah riba. Jadi kalau dalam mau arisan ada yang ini terserah bagi orang-orang yang ikut arisan. Kalau dia mau ngajak makan, inisiatif dia, ayo saya mau ngajak kalian makan karena saya nerima arisan, mau ngajak kalian makan, silahkan. Yang nggak mau juga nggak ada masalah. Tapi kalau dipaksa, yang narik harus buat makan-makan, maka yang ini penzaliman kepada yang narik dan yang makan-makan ini kena ribanya. Jadi yang mau makan-makan itu tergantung dari orangnya. Jangan dipaksa orang itu buat acara makan-makan. Paham? Kalau dia misalnya mau buat, ya saya lagi narik ini, saya mau buat makan makanan. Terus yang biasanya ayam penyet, saya tambah jus, saya tambah ini, nggak apa-apa, silahkan. Itu inisiatif dia, dan dia dapat pahala di sini. Dia dapat pahala. Jadi ikhwan fillah, bedanya sangat tipis. Ya, bedanya sangat tipis. Jika orang tersebut dipaksa setiap dia narik dia harus buat hidangan, berarti ini penzaliman kepada dia dan yang makannya itu adalah riba. Tapi kalau seandainya yang menerima itu dengan kerelaan hatinya buat makan-makan, tidak dipaksa, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur setiap narik harus makan-makan, maka ketika dia buat makan-makan, insya Allah tidak mengapa, dia dapat pahala. Dia sedekah di sini. Ya, dia sedekah kepada orang lain. Demikian. Allah Taala a'lam. Nah, baik. Nah, masalah arisan tadi Ustaz. Jadi asal keluarga ini Ustaz. Jadi keluarga semua ini, keluarga dekat ini enggak orang lain. Dalilnya dia mau silaturahmi. Dia mau silaturahmi. Bagaimana saya menyambut saudara saya datang, saya menyediakan makanan. Tapi ada arisan di dalamnya. Ada? Arisan. Arisan. Silaturahmi sekalian arisan. Iya. Oh, berarti hakikat sebenarnya akan arisan. Arisan. Itu mereka berdalil untuk silaturahmi. Juga itu dalilnya. Nah, hanya saja tadi kan setiap manfaat atau keuntungan dari si peminjam atau utang piutang sudah kena riba. Iya. Jadi bagaimana solusinya agar tidak kena riba? Dan ini bagaimana namanya? Setiap anggota ini memang sudah kebiasaan, Ustaz. Kalau sudah narik nanti di rumah dia, dia menyiapkan makanan. Solusinya itu tadi, jangan ada paksaan. Artinya itu inisiatif yang narik.
Ya, jangan ada paksaan. Dan kalau seandainya yang narik nggak buat, jangan disalah-salahkan. Kadang-kadang kan gitu. Yang ini udah buat macar makan-makan, tiba yang ini pas narik dia nggak buat. Terus yang lain ngomong, wah kita aja narik buat acara makan-makan, dia narik nggak buat makan-makan. Kan begitu, pelit kali ini orang. Jangan, biarkan aja itu masing-masing hak si penarik. Ya, kalau antum mau, wah saya narik ini, saya mau buat makan-makan untuk orang lain, ya nggak apa-apa, silahkan. Itu hak antum. Ya, itu hak antum. Kalau orang yang nggak mau buat, jangan salahkan. Jangan disalahkan, itu solusinya. Kalau jadi seperti kewajiban gitu kan? Nah, itu yang harus itu yang antum harus perhatikan. Apakah ini menjadi sebuah paksaan atau tidak? Kalau ini menjadi sebuah paksaan, ya disitulah kena riba sama dolimnya. Ya, kalau bukan sebuah paksaan, aman antum. Jadi pernah saya dengar bahwasanya itu biar supaya tidak pinter itu ada biaya konsumsi. Nah, ya kalau seandainya memang mau lebih selamat, ya memang antum setelah beda ini uang arisan, ya uang jula-jula. Selain itu antum patungan yang lain untuk biaya konsumsi, ya lebih selamat. Ada masalah. Pertanyaan tadi saya, bagaimana misalnya terkumpul donasi untuk Makan-makan. makan nama suku. Nah, ditambah sama yang punya. Nah, saya tambah karena alhamdulillah saya dapat rezeki banyak ini ada pulang mungkin Gak ada masalah. ayam berlebih bertelur, saya tambahin gitu. Tambah telurnya. Tambah telurnya gitu, Ustaz. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu dia. Karena kan itu inisiatif dia. Gak ada masalah. Dan dia termasuk orang yang berinfak di situ sedekah. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik. Silakan Pak. Jam berapa ini? Hah? Sudah ada. Nah, apa nih? Nanti aja di luar apa ya? Baik, konfiden kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.